kecil, giginya ompong. Gigi ompong tumbuh perlahan. Janganlah engkau hidup sombong, karena sombong itu dibenci Tuhan. Shalom. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Kiranya kita bertemu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala perlindungan-Mu dalam hidup kami, untuk kesehatan yang Tuhan berikan, khususnya dalam kondisi yang tidak baik ini, di mana virus COVID-19 masih mengganggu kesehatan dan keselamatan seluruh umat di dunia. Tuhan, biarlah Engkau selalu menjaga kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk melakukan aktivitas kami. Dan Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan menuntun kami untuk lebih memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segalanya. Termulialah Engkau selalu sepanjang hidup kami. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu, dan doa kami Tuhan dengar dan Tuhan sempurnakan, dan Tuhan berikan jawaban yang terbaik untuk kebaikan bangsa ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat seiman, judul renungan pagi kita pada hari ini adalah penurutan, kondisi untuk kebahagiaan. Kita baca ayat Al-Quran bersama-sama. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antar segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 5. Sahabat seiman, leluhur kita yang pertama itu, sekalipun diciptakan dalam keadaan suci dan tidak berdosa, tidaklah ditempatkan dalam suatu keadaan di mana mereka tidak mungkin berbuat salah. Allah menjadikan mereka sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan, sanggup untuk menghargai kebijaksanaan serta kebajikan daripada tabiatnya dan keadilan tuntutannya. Dan dengan kebebasan yang penuh mereka bisa memilih untuk menurut atau tidak. Mereka direncanakan untuk dapat menikmati persekutuan dengan Allah dan malaikat-malaikat suci. Tetapi sebelum mereka memperoleh kehidupan yang kekal itu, kesetiaan mereka harus diuji. Semenjak awal kejadian manusia, satu ujian telah diadakan guna menguji keinginan untuk memanjakan diri. Satu nafsu yang berbahaya yang telah menjadi dasar dari kejatuhan Lucifer. Pohon pengetahuan baik dan jahat tumbuh dekat pohon al-hayat di tengah-tengah taman itu sebagai suatu ujian terhadap penurutan, iman dan kasih daripada leluhur kita yang pertama. Sementara mereka diizinkan untuk memakan dengan sesukanya buah dari semua pepohonan yang ada, mereka dilarang untuk mengecap buah pohon pengetahuan ini dengan kematian sebagai imbalannya. Mereka juga terbuka kepada pencobaan iblis, tetapi bila mana mereka dapat tahan akan ujian itu, mereka akhirnya akan ditempatkan lebih tinggi daripada kuasa iblis itu untuk menikmati hidup yang kekal bersama Allah. Allah menempatkan manusia di bawah hukum sebagai satu syarat mutlak dari hidupnya. Ia berada di bawah pemerintahan ilahi dan tidak ada pemerintahan tanpa hukum. Allah dapat menciptakan manusia tanpa kesanggupan untuk melanggar akan hukumnya. Ia dapat mencegah tangan Adam untuk tidak menjamah buah yang terlarang itu. Tetapi di dalam hal seperti itu, manusia bukan lagi merupakan sebagai makhluk yang bebas memilih, melainkan seperti mesin semata-mata, tanpa kebebasan memilih. Penurutannya tidaklah bersifat sukarela, tetapi terpaksa. Dalam keadaan seperti ini, maka tidak akan ada perkembangan tabiat. Keadaan seperti ini bertentangan dengan Allah dalam perlakuannya dengan penduduk dunia-dunia lain. Manusia tidak lagi layak disebut sebagai makhluk yang berpikir, dan hal seperti itu hanya akan menguatkan tuduhan iblis bahwa pemerintahan Allah itu dijalankan dengan sewenang-wenang. Allah menciptakan manusia tulus
Ia memberikan kepadanya sifat-sifat yang agung tanpa kecenderungan untuk berbuat jahat. Ia menganugerahi dia dengan kuasa berpikir yang tinggi, serta memberikan kepadanya pengaruh-pengaruh yang kuat agar ia tetap setia. Penurutan yang sempurna dan kekal adalah syarat-syarat kebahagiaan yang kekal. Dengan syarat ini, ia mempunyai kebebasan pada pohon al-hayat itu. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 41 dan 42. Sahabatku dalam Yesus, judul renungan pagi kita tentang penurutan, kondisi untuk kebahagiaan ini menggambarkan suatu bentuk penurutan yang benar-benar sepenuhnya kepada Allah. Penurutan ini bukan suatu penurutan yang membabi buta, yang tidak punya pegangan, tidak punya dasar. Penurutan ini akan menjadikan kita bijaksana, penuh pengertian, mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan Allah, mempunyai pemahaman yang jelas akan penglihatan, dan banyak hal lain yang merupakan karunia yang Allah berikan bila kita menurut kepadanya. Penurutan kita ini bukanlah suatu bentuk yang menyatakan kita akan bisa dibodoh-bodohi, tetapi penurutan ini akan membentuk kita menjadi umat Allah yang penuh wibawa, penuh kedamaian, penuh sukacita, penuh kemuliaan Tuhan, dan membawa kebahagiaan bagi seluruh bumi. Biarlah kita memahami bahwa penurutan kita akan membawa hal-hal yang luar biasa bagi kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi bangsa kita, bagi perbaikan dunia ini. Ketika kita menjauh dari Allah, kita tidak lagi menurut kepadanya, maka seperti Adam, kita akan dibawa pada kehancuran yang sangat dalam oleh iblis. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang menurut sepenuhnya akan kuasa kasih Tuhan dan menjadi terang kemuliaannya dalam hidup kita. Mungkin kita pada saat ini merasakan atau berpikir penurutan itu adalah suatu hal yang sia-sia atau tidak terbukti membawa suatu kebaikan bagi kita, orang-orang di sekitar kita, dan kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menjalaninya, ketika kita sudah ada di dalam kasih Allah, dalam penurutan yang sepenuhnya, maka hal-hal ajaib, luar biasa, agung dan mulia akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Biarlah kita semakin memahami bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup dalam penurutan yang sejati. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, yang mengajarkan kami untuk lebih menurut kepadamu, lebih memuliakan Engkau, dan menjaga kekudusan kasih karunia-Mu, supaya kami Tuhan tidak dibawa jatuh oleh iblis dalam percobaan-percobaannya dan membawa kehancuran bagi seluruh dunia. Biarlah Bapa, hidup kami, dalam pekerjaan kami, ataupun bagi kami yang mengalami tantangan dalam mencari pekerjaan, yang terlepas dari pekerjaan kami, biarlah karena kasih karunia-Mu saja Yesus, kami bisa bertahan hidup, semakin memuliakan Engkau dan menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Malam hari banyak kunang-kunang, kunang-kunang hinggap di dahan. Jika ingin hidup tenang, mintalah semua pada Tuhan. Horas.